Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kenter Nova Lumamahariato dengan NRP 103. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil penelitian SLR saya yaitu kualitas layanan elektronik, e-service quality, dan electronic word of mouth terhadap loyalitas pelanggan yaitu e-loyalty. Di sini latar belakangnya saya menyadari dan juga pada faktanya terjadi perkembangan zaman di mana konsumen tidak hanya berbelanja melalui platform online karena produk yang mereka beli, namun juga karena adanya pengaruh dari kualitas layanan sendiri dan juga ulasan dari konsumen-konsumen sebelumnya. Di sini makanya saya tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan adanya hal itu dan juga banyaknya peneliti yang kurang menggunakan dua variabel ini secara bersamaan. Biasanya menggunakan dalam variabel yang berbeda. Didukung dengan data perkembangan pengguna internet survei dari APJII, di sini saya mendapat bahwasannya dari tahun 2022 hingga 2026 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, di sini lanjut ke tinjauan literatur sendiri. Saya melakukan proses seleksi literaturnya dengan cara menggunakan pendekatan Prisma dan juga mengambil seluruh data di Scopus dengan sintaks title APSCII sendiri dari pencarian awal yang seperti saya sampaikan di diagram tersini. Saya mendapatkan sebanyak 6.769 artikel yang melakukan beberapa filterisasi hingga akhirnya diperoleh 20 artikel yang paling relevan untuk dianalisis itu sendiri. Oke, di sini saya sudah mengelompokkan 20 artikel dari variabel, fokus penelitian, judul penelitian, dan juga beberapa hal yang lain. Seperti kita lihat di sini, oke. Dan ditemukan bahwasannya hasil utamanya, saya menemukan 4 lah ya, 4 key point bahwasannya temuan pertama itu sintesis terhadap 20 artikel yang saya baca, adanya e-service quality berpengaruh positif terhadap e-loyalty itu sendiri. Semakin baik kualitas layanan yang disediakan oleh platform e-commerce, maka loyalitas pelanggan akan juga semakin naik. Selanjutnya adalah e-worm juga berpengaruh positif terhadap e-loyalty. Ulasan dari rekomendasi positif itu sangat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada bahwa ada hubungan lah, hubungan antara e-trust, e-satisfaction, brand image, customer value, dan reputation. Artinya di mana loyalitas pelanggan atau e-loyalty tidak terbentuk secara langsung, tapi juga melalui variabel-variabel yang sudah saya sampaikan. Terus temuan keempat yaitu saya menunjukkan hubungan apa ya, hubungan sektor digital seperti e-commerce, e-banking, online food delivery, marketplace ini sangat relevan dalam penelitian yang variabel saya gunakan. Oke, lanjut ke research gap mungkin ya. Ya, siap. Dari teori utama yang digunakan, saya menggunakan teori SOR atau Stimulus Organization Response dan juga ACT yaitu Expectation Confirmation Theory dan juga IAM yaitu Information Adaptation Model. Bisa lengkapnya bisa dibaca di sini karena keterbatasan waktu saya tidak membacakan. Oke, di sini research gap sendiri saya menemukan bahwasannya sebagian besar penelitian itu membahas e-service quality, e-worm secara terpisah. Terus kedua, saya juga menemukan banyak penelitian yang menguji hubungan antar variabel secara parsial sehingga belum memberikan gambaran yang utuh itu sendiri. Terus juga saya menemukan hasil penelitian berbagai sektor dan negara menunjukkan variasi hasil, yaitu belum memiliki hasil yang sepadan, masih ada banyak hasil yang beda, maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian ini di kancah Indonesia itu sendiri. Karena beberapa research gap yang saya temukan, melihat ini mengintegrasikan dan mensintesiskan berbagai hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembentukan e-loyalty dan dalam lingkup digital itu sendiri. Lanjut ke peluang riset lanjutannya. Di sini saya menemukan di penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lagi model yang menggabungkan antara e-serve qual dan juga e-worm secara lebih komprehensif itu. Penelitian dapat dilakukan pada konteks e-commerce seperti yang variabel-variabel atas bilang dan mungkin ya bisa ditambahi seperti variabel yang di hasil
ketiga tadi saya yang adanya e-trust, e-satisfaction, brand image, dan juga customer value terhadap custom ataupun customer experience mungkin bisa ditambahin juga. Terus mungkin dari penelitian berikutnya bisa dilakukan menggunakan metode yang longitudinal atau bisa disebut sebagai mixed method, yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam itu perlu menggunakan metode yang lebih kompleks lagi untuk kedepannya mungkin. Oke, lanjut ke kesimpulannya mungkin yang bab 5.2 kontribusi titik 2. Dengan ini saya setelah membaca banyak literatur, saya menemukan bahwasannya jika penelitian yang saya lakukan, maka saya dapat memberi lah wejangan akademik untuk negara kita dan juga bagi bidang ilmiah. Oke, mungkin segitu saya membahas hmm, tentang laporan saya. Saya akan lanjut move on ke keterbatasan artikel itu sendiri. Saya memiliki keterbatasan saat memilih artikel. Pertama itu ada sumber artikelnya. Saya menggunakan hanya dari Scopus. Terus saya belum mencakup dari jurnal-jurnal relevan yang lainnya. Ya. Terus kedua, saya juga menggunakan artikel pembatas dari 2022 hingga 2026. Terus saya dari penelitian ini menggunakan SLR, tidak melakukan pengujian empiris yang lain gitu. Terus mungkin lanjut ke kesulitannya, saya selama proses penyusunan penelitian terdapat saya memiliki beberapa lah kendala. Kesulitan pertama itu yang sudah saya bilang, saya melakukan penyaringan sebanyak 6.769 artikel, di mana itu mendasari dari keabsahan saya, keterampilan saya, dan juga saya menggunakan beberapa software. Jadi dari 6.769 artikel itu tersebut, saya ngakui mungkin jika ada kebiasaan ataupun hal-hal lainnya. Kesulitan lainnya adalah hasil penelitian yang cukup variasi ya di berbagai negara ataupun adapun penambah variabel seperti e-commerce, e-food, e-delivery food, dan juga e-banking itu membuat saya kayak menjadi tantangan tersendiri lah jika akan mengadopsi penelitian ini di Indonesia dengan variabel yang saya pilih begitu. Sekian dari saya sebelumnya. Jika ada mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.